betul. Oke, apalagi? Nah, mungkin langsung ke ini ya, Bu. Karena banyak pertanyaan. Tapi nanti Herza coba rangkum lah pertanyaan, beberapa pertanyaan ini menjadi Iya, satu. kalau bisa ditinggalkan, pertanyaan. ditinggal, nanti kita akan serahin gitu. Nah, Bu, ini soalnya harus iya menggali. Interviewnya. Ya, jadi ini hanya kata-kata kunci. Oh, menggali ya. Iya. Mudah-mudahan yang di sana merelakan saya. Iya. Nah, yang pertama ini kami ingin tahu pengetahuan dan informasi yang didapatkan selama ini mengenai mineral strategis dan mineral tidak strategis itu. Mungkin bisa dicerita secara ya, singkat. seperti kamu bilang tadi, dianggap strategis karena itu nilai ekonomisnya tinggi, cepat ya, untuk ekonomi perputaran uangnya, cara mengambilnya juga ya, tadi tambang-tambang rakyat yang sederhana gitu. Apalagi nilainya naik, makin orang berbondong ke situ. Jadi hukum ekonomi juga ada di situ kan. Nah, karena dia tidak strategis, mungkin karena isu lingkungan, terus juga tidak bisa diperbaharui ya. Ini dari lembaga pengontrol juga termasuk instansi kepolisian kan ya, di pertambangan semua arahannya itu juga ujung-ujungnya pro dan kontra biasa ya, antara isu lingkungan dengan nilai ekonomisnya di situ. Ya, tetapi karena kita satu sisi ada plus minus, saya katakan di pulau yang mengandung kekayaan alam yang begitu, yang di lain sedangkan tidak ya, tetapi sudah dewasa kan masyarakat kita semua. Nah, bersyukur kalau saya sih mendukung ya kebijakan baru Bapak Gubernur PJ Gubernur ini. Nah, untuk penataan dan kejelasan lah. Cuman mungkin cara mengedukasinya, menyampaikan informasinya yang harus diatur, diklasifikasikan. Karena tambang ini kan ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil-kecil. Nah, ributnya kan kecil-kecil kan. Kalau saya membedakan antara strategis dan tidak strategisnya ya, tergantung substansinya. Gitu. Oke. Berikutnya ini agak langsung saja ya, Bu. Iya. Biar agak cepat juga mungkin kita wawancaranya. Berkenaan dengan ini, Bu, ada perubahan peraturan kayak IUK, pengeluaran IUK dan IUK. Sekarang kan berdasarkan UU yang terbaru 2020 itu nomor 3 ya maksudnya misalnya itu udah ke pusat kan. Jadi izin usaha tambangan dan izin usaha tambangan khusus itu menteri kan. Kalau sebelumnya kan masih boleh gubernur mengeluarkan gitu. Nah itu kalau menurutmu gimana peralihan itu? Iya, peralihan kita setiap sudah ada diundangkan pusat, kita daerah harus manut ya, manut dalam hal ini tunduk dengan undang-undang. Nah, pasti juga ada tantangannya itu mensosialisasikan kebijakan itu di tingkat bawah supaya masyarakat kita ini tidak terjadi kontradiktif kan. Jadi maksudnya itu tidak ribut gitu ya, tidak menyalahkan kebijakan itu, tidak pro rakyat lah. Padahal ada maksud dan tujuan lewat kajian-kajian sebelumnya, maka timbul itu kan. Ini kan yang tadi disebutkan, tanggapan orang tuh berbeda-beda. Tugas kita pemerintah daerah ya untuk mensosialisasikannya. Dan kalau kita wakil rakyat gunanya mengevaluasi kebijakan itu. Kalau memang ada yang tidak pas dengan kebijakan itu, dengan kebutuhan kita, ya kita yang bertugas menyuarakannya juga supaya ketemu di dua-duanya. Kalau secara tiba-tiba kebijakan ini buktinya saya menyerap aspirasi dari masyarakat yang biasa menambang di laut, katakanlah di Tanjung Gunung. Ini nelfon saya, katanya ada dari TNI Polri menyetop dan bahkan cenderung perintahnya itu inilah mengangkat ya, atau ada mungkin bahasanya itu mau mengambil atau mau membongkar atau merusak lah kalau bahasa ini. Saya bilang hati-hati kalau berbicara ya, kita ini kan jangan asal berbicara, harus ada bukti, data, foto, terus komunikasi. Tanyain bapak itu maksudnya apa. Ini kan kembali lagi cara komunikasinya. Maksudnya apa? Pasti ada kebijakan itu, ada sosialisasi di awalnya, nggak serta-merta. Nah itu walaupun pusat, daerah kan kebijakannya di tingkat provinsi dan di kabupaten, kota, bahkan kecamatan, desa pun harus ngerti itu, harus tahu cara mengedukasi masyarakatnya, mensosialisasi, memberitahu. Nah ini kan kadang-kadang udah dikasih tahu aja masih aja pura-pura nggak tahu ya, bangpa bahasa kita Bandung ya. Apalagi yang nggak tahu benar ya, langsung persepsinya berbeda. Nah
Nah ini tantangan besar ya menurut saya. Kebijakan itu pasti udah dikaji ya untuk kemaslahatan umat masyarakat jauh ke depan. Ya pasti ada